J2, saya semester 5 Prodi PAK. Saat ini saya mau memperkenalkan tentang strategi pembelajaran project based learning. Nah, di dalam video yang akan saya tampilkan kepada pemirsa, perlu diketahui bahwa project based learning ini dimana suatu strategi pembelajaran menyangkutkan mahasiswa untuk lebih aktif membuat project, membuat suatu hal yang bisa diwujud nyatakan di dalam materi pembelajaran. Nah, pada kali ini saya mau menampilkan tentang tema aksi nyata kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tema ini saya harap dapat menjadi panduan, dapat menjadi contoh bagi yang menonton, di mana pembelajaran ini saya tampilkan untuk bisa sama-sama belajar project based learning, membuat project dengan tahap-tahap yang ada, mulai dari perencanaan, mulai dari pembentukan apa yang akan di pemilihan topik. Jadi di dalam video ini akan beragam sekali step-stepnya. Jadi semoga bermanfaat. Tuhan Yesus berkati. Oke, sebelum kita belajar, kita akan nyanyi dulu deh, nyanyi biar gak membosankan. Ayo kita berdiri. Kita nyanyi lagu. Tahu gerakannya kan? Kasih. KASIH. Pakai gerakannya. 1, 2, 3. Ada sinoni. Ada ibu, aku, apa
sudah menyimak dari kedua video ini. Saya mau bertanya kepada Kasih. Kebetulan kita ada Kasih yang di sini, jadi seru dong membicarakan Kasih dengan orang yang langsung Kasih. Nah, bagaimana tanggapan Kasih tentang video yang barusan kita tonton? Saya gimana sih kalau jika kita saling menolong itu kita tidak memiliki keimbangan atau
ini kan masih berarti melibatkan orang, bukan hanya satu orang. Nah, sebagai bentuk nyatanya pasti saya mau menunjukkan nih kepada murid saya di mana mereka mau belajar, mau lihat nyatanya itu bagaimana. Kayak mereka di sini pasti bukan bekerja di dalam perorangan saja kan, menolong satu sama lain, bekerja, bertanggung jawab. Nah, coba diperhatikan. Kalian bisa nanya-nanya ke mereka nih. Kakak lagi kerjakan apa? Iya kayak bagaimana cara buat itu? Bagaimana cara buat apa namanya? Buat desain. Ini Buat dia desain. sakit mau. Pasti kayak dia selalu nolong Kak Guswin. Dia kayak Kak Guswin sakit. Kak Elias, gimana cara menolong orang yang sedang sakit dalam pekerjaan? Nah, kalian udah lihat kan mereka sedang bekerja, mereka sedang melakukan aktivitas mereka. Nah, ini adalah bentuk nyata pekerjaan mereka, di mana mereka tolong menolong, saling mengkomunikasikan satu sama lain, saling bekerja sama. Jadi mereka tidak bisa satu orang, ya karena mereka di dalam satu pekerjaan. Oke, lanjut, kita akan keluar lagi. Kita kemana lagi ya? Nah, kan kita di lingkungan sosial nih, ada orang-orang lagi, ada satu tempat yang menurut kakak itu tingkat sosial apa kerjasamanya, jiwa sosialnya dan juga rasa kalau menolong bagus sekali. Ya kita lihat. Nah ini nih. Hai kakak. Hai Mom. Iya, sedang berketik-ketikan. Siapa teman di sini? Kalian. Nah, maksudnya kami di sini mau nanya nih, saya mau memperlihatkan ke mereka itu kayak bentuk tolong menolong gitu. Kamu sama nggak sendiri kan? Tidak. Nah, sama siapa tuh? Itu ada. Oh, kerjasamanya dalam bikin dapur. Apakah ada kendala? Ada. Kendala apa? Tidak mau disuruh teman kita. Oh gitu ya. Jadi di dalam sosial pun ada yang miskomunikasi, ada yang tidak cocok, kadang-kadang salah paham. Jadi rasa tolong menolong ya. Nah, bagaimana cara mengatasi hal seperti itu supaya kerja yang kita kerjakan bersama itu tetap berjalan dengan lancar? Caranya adalah mengubah cara pola pikir kita, kerjakan bagian kita, senyumin ketika teman kita tidak kompak, itu udah selesai. Soalnya kalau kita nuntut orang, orang akan balik untuk kita dan akhirnya beda. Oke. Nah, yang kita tahu ya wujud-wujud nyata yang sudah kita lihat di sekeliling kita ini banyak sekali bentuk-bentuknya. Itu teman juga direkam. Please, sekali sebenarnya. Ada banyak. Iya, gak apa-apa. Nah, mau lihat teman-temannya, ayo. Ayo. Nah, ini bentuk tolong menolong, kekompakan, kerjasama, Saling membantu. ya kerja keras, saling menyatu di dalam ini. Apa? Kita paling berenang. Tidak boleh banding. Hah? Sudah. Kakak tadi itu loh. Oke, gimana? Seru nggak lihat-lihat lingkungan? Seru. Oke, saat ini kita akan lanjutkan pembelajaran, di mana saya mau menanyakan dari setelah kalian melihat lingkungan sosial, nyata kasih, apakah kalian
kalian mau membuat sesuatu dalam bentuk apa nih setelah kalian melihatnya? Feby? Kalau aku pengen buat taman aja deh, Miss. Supaya orang bisa merasakan keindahan lingkungan. Ya, dibuat taman bunga biar cantik, biar orang-orang bisa menikmatinya. Oke. Kalau Kasih mau bikin apa nih? Kasih mau gambar rumah Miss, gimana rumah bisa tempat tinggal orang di dalamnya. Oh, tapi dari bahan bekas juga ya? Iya Miss. Memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar. Nah, kalau Novelia mau bikin apa? Aku mau buat tempat sampah, Tempat sampah. Wow, keren. Dari bahan bekas. bahan bekas. Jika kalau ada sampah kita tersimpan di balik sampah. Wah, keren-keren deh kalian. Saya harap proyek kalian bisa lancar karena ini adalah kalian sudah menentukan proyek masing-masing. Saya sudah menyimpannya di mana Feby mau membuat taman dan dilengkapi dengan barang-barang daur ulang atau bahan bekasnya. Dia akan melaksanakannya, dan Kasih mau membuat rumah-rumahannya dari bahan bekas juga barang bekas. Nah, dan Novel dia mau membuat tempat sampah. Nah, dengan pembelajaran ini saya harap kita semua dapat peduli dengan lingkungan, dapat peka terhadap lingkungan, dapat saling menolong, bukan hanya sekedar berkata, bukan sekedar mengatakan bahwa saya mengasihi engkau, saya peduli kepada engkau, tetapi dari wujud nyata kasih kita setiap hari. Seperti yang dikatakan Filipin tadi, bahwa kita harus saling tolong menolong, tidak boleh membiarkan satu sama lain. Jadi dengan proyek yang sudah kalian tentukan masing-masing topiknya dengan pengalaman kalian belajar di luar sana, saya harap kalian bisa melanjutkannya. Di sini kita sudah di tahap penentuan judul, jadi nanti pengerjaannya bisa kalian lakukan di rumah, bisa kalian lakukan dimanapun, dan untuk konfirmasinya kalian bisa hubungi Miss. Untuk pengerjaannya ketika kalian mengalami kesulitan, mempertanyakan sesuatu, silakan tanya kepada Miss ya. Oke? Oke Miss. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan lanjutan proyek-proyek kalian. Oke? Oke Miss. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita berdoa. Miss akan pimpin. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, kami selesai pembelajaran pada hari ini. Engkau memberkati kami, proyek-proyek yang akan kami kerjakan, Tuhan berkati. Terima kasih, kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, selamat siang semua.